kita sepakat ya bahwa yang ada dalam i'anatut thalibin itu tidak membahas tahlilan, Iya, betul? kan saya sudah Sepakat? bilang tadi, Ustaz. Assalamualaikum. Saya tunjuk. Saya belum terima, Ustaz, kalau tahlilan itu boleh. Tak mau terima. Tidak, maksudnya begini, Ustaz. Saya menolak karena tahlilan itu mengundang kemaksiatan, ikhtilat. Tidak. Bainar rajul wan nisa. Di mana Kita harus tahlilan? bedain dulu faktor eksternal dan internal. Antum belajar usul fikih kan? Lanjut. Antum belajar fikih kan, Bang Riz? Belajar, Bang. Pembahasan tentang ilat aridi tahu nggak? Apa, Ustaz? Ilat Coba ulang. asli dan ilat aridi tahu nggak? Oh, tidak. Tidak. Ilat asli itu ilat bawaan, alasan bawaan. Contoh seperti makan babi itu haram. Kemudian ada ilat aridi yang merubah hukumnya, yakni daruroh. Yang awalnya haram bisa menjadi mubah atau bahkan wajib untuk menyelamatkan nyawa. Begitu juga dalam proses tahlilan ini, kita harus bisa memahami ilatnya itu asli atau aridi. Kira-kira jika mengundang laki-laki dan perempuan, itu memang asli atau aridi? Bawaan, itu keadaan bawaan atau keadaan belakangan? Kira-kira. Maksud saya itu begini, apakah semua tahlilan itu begitu? Kalau begitu itu betul ilat asli berarti. Apakah begitu? Mayoritas. Mayoritas itu surveinya mana? Woi, coba Ustadz di kampung-kampung lihat orang tahlilan. Kalau tidak Kampung ada siapa dulu? istilah Kampung saya bainar nggak rajul ada. wan nisa. Di mana, Ustadz? Kampung saya di Aceh nggak ada. Kampung siapa dulu ini? Di Aceh, di Sulawesi. Ya, makanya kan kita nggak bisa menghukumi secara mengeneralisir berdasarkan sampel yang tidak merepresentasi. Iya, Ustadz, makanya ada dibilang menghindari daripada terjadi lebih baik Bukan menghindari. menghindari, tetapi Ustadz, Ustadz belajar diarahkan dan kaidah syariah. diedukasi. Begitu seharusnya. Itu satu Ada dulu. kaidah syariah. Kaidah yang paling umum di syariat itu apa, Ustadz? Apa? Tarjibul masaleh, Ya, darul mafasid, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masaleh. masoleh. Tuh Ustadz tahu. Ya Menolak saya tahu, kerusakan tapi itu kan lebih kaedahnya utama. penerapannya kan bukan di situ. Ini saya kasih contoh. Ya. Karena kalau hafal kaedah semua bisa ya kan. Pertama, antum tidak setuju dengan hal itu. Apakah dengan membawa kitab i'anatut thalibin? Betul. Betul. Coba bacakan di mana itu dijelasin tahlilan. Di tadi yang dibacakan tadi oleh Ustadz Hilman. Saya tidak Kita punya harus paham kitabnya. dulu ya tahlilan itu apa ya. Tahlilan itu ialah orang-orang di mana membacakan zikir-zikir tertentu, ayat Quran atau tahlil dan lain sebagainya, Iya, Ustadz, saya kemudian tahu. mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ya, Itu betul. sebenarnya tahlilan. Ya, itu satu. betul. Sebenarnya tahlilan Adapun- itu kalau mau dibilang. Ya, Belum selesai saya bicaranya, Bang. ya terus. Nah, kalau dipotong berarti antum mau debat kusir. Ya, terus lanjut. Yang kedua, kemudian mengenai makan dan minum-minum, ini tidak semua tahlilan begitu. Itu satu. Mayoritas. Karena di tempat saya begini, Bang. Kalau yang minoritas tahlilan itu itu mungkin cuma di sendiri- kampung Abang. Gini loh, kita berbicara tentang konsepnya dulu, bukan tentang praktek orang di lapangan. Karena Ya. kalau praktek orang di lapangan, itu nanti akan banyak kita bahas secara konsep dulu. Secara konsep kita sudah sepakati hukumnya bagaimana ketentuannya, nanti Ya. kita baru arahkan ke lapangan. Kalau memang lapangan di masyarakat tidak sesuai, kita edukasi.
Begitu cara berpikirnya, bukan dari bawah tarik ke atas, tapi dari atas dulu, kemudian di bawah. Intinya Bang, intinya. Intinya itu, antum harus paham dulu apa itu tahlilan, sebelum mengatakan saya tidak terima, apalagi membawa kitab I'anatul Thalibin yang notabene itu tidak membahas tahlilan. Saya bisa Betul. tantang antum. Kalau Iya, seandainya dalam kitab I'anatul Thalibin itu membahas tahlilan, coba jelaskan kepada saya atau bacakan saja di mana dengerin dulu. Kalau antum tidak mendengarkan apa pertanyaan saya, antum asal jawab. Ya, Antum nggak usah silakan, panik silakan. Bang, santai. Santai, slow. Makanya jangan motong-motong kalau santai. Coba bacakan kepada saya di mana redaksi yang antum klaim itu sebagai tahlilan ada tata cara berzikir kirim pahala ke mayit. Coba. Di I'anah itu Ustaz, memang tidak Coba disebutkan seperti itu. Enggak, Iya. gini. Kalau Kita saya harus keluar tahu dulu. termut ini Ustaz, kalau saya keluar termut. Nggak apa-apa. Antum jujur sama saya. Dalam kitab I'anatul Thalibin, ketika mengatakan itu bid'ah mungkaroh, itu ada proses baca zikir, baca Quran, mengirim pahala kepada mayit tidak? Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong dulu Ustaz, dengarkan saya bicara. Siap. Ini saya mute. Ya betul, di I'anah itu memang tidak menjelaskan bahwa yang bid'ah mungkaroh itu tahlilan. Yang zikir-zikir itu memang tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Itu yang di bid'ah mungkaroh itu bukan itu. Tetapi orang yang kumpul-kumpul itu. Ya, memang asalnya tahlilan itu tidak. Tahlilan itu memang bukan bid'ah. Cuman untuk menghindari ya awalnya memang bukan. Awalnya memang bukan bid'ah mungkaroh karena itu hal yang baik. Tetapi karena ketika ada ikhtilat bainar rajul wan nisa, maka disitulah terjadi keharumannya karena ikhtilat. Dan karena keharuman ini sehingga kita ambil kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Sama Ustaz, pacaran hukumnya apa? Pacaran hukumnya tidak ada. Memperkosa referensi namanya. Sabar. Ya, nanti dikoreksi setelah saya bicara saja. Pacaran, hukumnya pacaran apa? Hukumnya pacaran kan tidak ada. Tidak ada kan hukum pacaran tidak ada. Apa? Tapi kenapa menjadi haram? Apa gimana Pacaran. bilang? Pacaran hukum itu pacaran termasuk bagaimana? di dalam larangan umum. Ya, larangannya dari mana? Larangan seperti larangan ikhtilat bainan nisa wa rijal. Kemudian wala taqrabuz zina. Pacaran itu apa, Itu Ustaz? termasuk dalam larangan umum itu. Anda Ya. maksudnya mau cari dalam Al-Quran, dalam hadis ada Pakai dalil saja la taqrabuz zina gitu kan ketika maksudnya? ikhtilat bainar rajul wan nisa. Pakai dalil la taqrabuz zina. Ketika ikhtilat bainar rajul wan nisa di acara tahlilan. Boleh, benar, saya udah bilang ya. Kalau dalam tahlilan Iya. itu ada ikhtilat laki-laki dan perempuan, itu tetap kita tidak benarkan. Cuman cara yang paling bijak itu bukan kita datang larang langsung, tetapi kita edukasi masyarakat dulu. Oke, sabar Had. Satu, terakhir. Kan tadi Kok terakhir ini aja baru oke. masuk? Nanti yang dilarang, nanti yang dilarang kalau ada ikhtilat kan? Kalau ikhtilat mah Kalau jangankan ada tahlilan. Ustadz Antum belajar satu usul room, fikih kan? gini. Terus Kalau cara ikhtilat Ustadz ya, memasukkan ikhtilat. kaidah ini. Terakhir. Kalau ikhtilat mah jangankan laki-laki, jangankan di tahlilan, antum satu room sama cewek saja itu ikhtilat. Ngomong-ngomong yang nggak penting itu. Betul. Nah, sama kan? Jadi kalau memang ikhtilat itu tidak memandang apanya. Dari mana Ustadz ikhtilat lewat HP? Berarti boleh teleponan sama cewek gitu berduaan siang malam gitu nggak apa-apa. Ustadz, kira-kira PC boleh atau tidak sama perempuan? VC sama perempuan boleh atau tidak? Ikhtilat itu bagaimana hukum komunikasi sama laki-laki dan perempuan dulu? Ya, saya tanya antum. Ya tidak boleh lah kalau tidak butuh, bukan mahram. Ya, ngaji lagi Ustadz. Kemudian Kok ngaji lagi? tentang Enggak. Antum nyuruh saya ngaji itu coba datangkan referensinya. Nggak usah pindah-pindah. Coba baca Ustadz? sebentar. Itu klaim mengatakan saya tidak ngaji. Ini di mana? Coba saya kalau memang oke lah saya tidak mengaji. Tolong ajari saya. Ustadz buka kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Coba tunjukin Mawsu'ah Fiqhiyah. Saya lupa redaksinya jadi enggak usah dibahas.
Ya kalau begitu kan nggak usah ngatain orang nggak ngaji kan. Ya, Anda ini ngajak diskusi atau ngajak ngatain orang? saya tidak bilang Ustadz tidak ngaji, saya bilang ngaji lagi. Beda-beda Sama kan? aja. Oh, sama bagi orang yang tidak punya, Tidak punya apa. ya punya itulah. Ya, itunya dipakai. Tapi Saya lanjut, Ustadz. apanya otaknya? Enggak usah, Otaknya gitu. tidak usah. Ikhtilat, ikhtilat. Apanya? Ikhtilat bainar rajul wan nisa di tahlilan itu tidak boleh. Dimanapun tidak boleh. Ya, Kecuali oke. nanti ada Terus beberapa bagaimana Ustadz unsur. masukkan kaidah? Ustadz belajar kaidah usul kan? Kaidah usul fikih la yatrukul haqqu li ajlil. Itu Ustadz belajar kaidah usul kaidah kan? fikih atau kaidah fikih, Bang? Saya tanya, kaidah fikih atau kaidah usul fikih itu? Kaidah Antum pikir kaidah kaidah fikih, usul kaidah fikih fikih. dengan kaidah fikih sama? Kaidah fikih ya beda-beda. Saya tahu beda-beda. Kenapa bilang Yang kaidah usul kitabnya fikih? ya enggak Ini usah. kalau Intinya baru ini kaidah. belajar ngaji kan harusnya kan persiapan dulu. Ya, intinya ini kaidah. La yatrukul haqqu la yutrakul haqqu li ajlil batil. Di kitab apa itu dulu? Saya tidak punya kitabnya karena Nggak, saya lagi di sebutin rumah. saja, sebutin Kitabnya di saja saya pesantren. cari. La Sebentar, yutrakul saya haqqu carikan. liajlil batil. Tapi termut sebentar ya, termut ya. Saya Iya, keluar Bang. dulu. Tapi kita sepakati ya teman-teman, beliau mengakui bahwa dalam i'anatul thalibin itu tidak membahas tahlilan. Itu yang barusan beliau tidak sadari telah disepakati. Ya, melainkan yang dibahas dalam tahlilan itu proses makan-makan, itu yang dibahas. Jadi saya harap ya kepada beliau dan teman-teman di bawah, jangan terlalu memaksa. I'anatul thalibin itu tidak membahas tahlilan. Kata-kata tahlilan saja tidak ada. Proses membaca zikir saja, membaca Quran, menghadiahkan kepada orang sudah meninggal, itu nggak disebutin di situ. Begitu. Jadi kalau kata saya terlalu maksa ya. La yutraku al-haqqa. Kaidah usul fikih, kaidah fikih katanya. Di kaidah usul fikih mana disebutin itu? Kita mungkin bisa tambah ilmu teman-teman ya. Kita tidak memungkiri. Nah, ada ini dapat. Tapi asal-asal klaim sih ya. Kalau kalau itu dikatakan kaidah usul fikih di kitab usul fikih mana? Tes. Ya, halo. Halo, silakan. Ya, kaidah Sepakati la dulu ya. yutrakul haqqu. Ya, Ustaz? Kita sepakat ya bahwa yang ada dalam i'anatul thalibin itu tidak membahas tahlilan, Iya. betul? Kan saya sudah Sepakat? bilang tadi, Ustaz. Berarti yang Iya. dibahas di situ ialah Ya. proses Kenapa? makan-makan. Ya, betul, makan-makan Proses sehingga makan-makan tahlilan itu pun dilarang. bagaimana makannya Ya, kan gitu ya. hanya lewat dalil itu. Karena adanya makan-makan, ada karena saya perjelas ya, tahlil itu bagus, tahlil itu baik. Kenapa saya larang tahlil? Kenapa tahlil bagi saya itu dilarang? Karena itu ikhtilat bainar rajul wan nisa.
Oke, berarti haramnya tahlil itu karena Ya, karena ada bainar rajul ikhtilat. wanisa, bukan makan-makan. Ya, Oke, berarti ikan clear di sini kita tidak ya menggunakan i'anatul talibin lagi. Taib. I'anatul talibin itu tidak membahas ikhtilat laki-laki dan perempuan atau ada? Ustaz, coba lihat iananya, Ustaz. Coba dibaca Coba baca. iananya. Di situ kan ada Silakan. apa itu? Yang maksiatin terakhirnya itu. Oh, karena Ya, oh ini. Gini. Walah. Bentar. Yang antum anggap itu karena itu membantu atau menolong dalam kemaksiatan itu kah? betul. Hmm, Tonocam. Dan perhatikan di sini. Haram membuat atau menghidangkan makanan untuk orang-orang yang berniyahah. Orang-orang yang berniyahah. Di mana prosesnya itu ada orang datang ke situ terus berniyahah, menangis-nangis, mencabik-cabik diri. Siapapun haram membuat makanan untuk orang itu meskipun baik itu pihak keluarga atau pihak keluarga yang jauh atau tamu yang bawa makanan untuk orang niyahah itu nggak boleh. Kenapa? Itu sama saja membantu kemaksiatan. Jadi, coba antum baca kitab mazhab Syafi'i itu jangan satu doang gitu loh. Balo disediain. Balo. Hah? Bilang tuh. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Sudah saya jelaskan begitu maksudnya. Jadi bukan seperti antum bilang. Oke, Taib. Dalam kitab I'anatul Talibin ini apakah dijelaskan ikhtilat bainan nisa wa rijal di sini? Terlalu memaksa. Orang Wahabi saja boleh kok fatwa mereka. Wahabi sendiri seperti Syekh bin Bas menfatwakan boleh makan-makan di rumah duka. Antum ini aswaja atau Wahabi saya nggak tahu, tapi kok nggak bisa sampai. Kalau ngajinya baru Fathul Mu'in, harusnya cek dulu lah kitab-kitab Syafi'i yang lain. Ghayatul Munah itu kan dijelasin di situ gimana konsepnya. Halo, tes. Tes. Kok nggak ada suaranya nih? Halo Bang Takurihing. Assalamualaikum. Turunin aja Ustaz, terpencet aja tadi tuh naik dia. Hmm. Oh, antum saya turunin maksudnya. Iya ya, turunin wes saya. Oh, siap. Terima kasih ya Bang sudah mampir.
Halo, kemana nih orang ngajak diskusi? Yes. Halo, halo. Ya halo, lanjut, lanjut. Ya, ya. Lanjut. Coba gimana? Ulang aja narasinya gimana? Atur premis 1, premis 2, kemudian konklusinya gimana biar Ya. lebih enak. Ilat, oke, Tat. Oke. Ya, ilat dari di referensi IANA itu apa? Kitab apa? Yang meratap kan? Kitab apa? Yang IANA tadi. Oke, ya. Nah, terus Meratap kan? ya, kalau dia ada orang meratap sebagaimana yang disebutkan dalam kitab yang lain. Ada orang-orang perempuan meratap ke situ. Terus kita kasih makanan. Yang ngasih makanan itu bukan pihak keluarga, orang lain ya. Orang lain ngasih makanan atau siapapun lah. Itu nggak boleh. Karena sama Kenapa? saja kita seperti fasilitasi orang untuk berbuat keburukan. Nah, itu kan ilatnya kan maksiat kan? Iya, niyahah itu sendiri maksiat. Ya, itu saja niyaha maksiat, apalagi orang yang ikhtilat. Jadi apa hubungannya dengan orang tahlilan? Tahlilan itu niyahah. Iya, saya kan bilang tadi, tahlilan kan zikir. Ustadz gak usah lagi bilang tahlilan niyaha. Ustadz bilang saja, tahlilan itu zikir. Berarti kita nggak bahas tahlilan kan? Kita bahas apa dong ini? Betul. Ya, Kita betul. bahas apa? Ya, kita awalnya kita tidak bahas tahlilan. Oke, kita tidak bahas Oke, tahlilan. kita tidak bahas Tapi tahlilan. karena di Berarti tahlilan kita- yang mayoritas Gini, tahlilan gini, itu gini. ada ikhtilatnya, sehingga tahlilan tidak boleh. Berarti tahlilan yang sejatinya itu boleh berubah Ya. menjadi tidak boleh gara-gara ada laki-laki perempuan yang datang kemudian gitu. Ya, atau niyaha Oke. itu. Saya kasih contoh begini. Ada orang sholat tarawih di masjid atau di suatu tempat. Kemudian dalam pelaksanaan sholat tarawih itu kan ada tuh biasa anak-anak muda ya dan dara-dara yang mereka tuh nggak sholat ataupun sholatnya 10 rakaat terus di luar di parkir nongkrong-nongkrong. Nah itu laki-laki dan perempuan ikhtilat. Apakah karena itu kemudian kita jangan sholat tarawih? Tidak. Atau- Ustadz Sebentar, jangan kan dipotong. bilang ya. Jangan dipotong. Atau kita mengedukasinya. Nah, jadi ketika suatu ilat atau suatu alasan atau keadaan itu bukan asal, tetapi faktor eksternal, faktor kemudian. Maka sikap yang diambil itu ialah mengedukasi. Mengedukasi, contoh. Kita datang ke sekolah. Campur laki-laki dan perempuan. Apakah kita bakar itu rumah sekolah? Ini ngapain pemerintah atau sekolah ini campur laki-laki perempuan? Bukan, kita edukasi, bukan kita malah larang. Edukasi. Gitu. Ahsannya begini, jangan dicampur. Bukan datang gitu langsung larang, tidak. Kalau begitu kita bakal bahasanya apa ya? Tidak paham bukan fikih siasa sih, fikih dakwah kalau begitu. Jadi ahsannya itu Bang, kalau semisal di tempat antum itu, misal ya, tempat antum itu ada orang yang berkumpul-kumpul, tapi bukan niat tahlilan. Mereka cuma sekedar berkumpul-kumpul aja, laki-laki perempuan, larang, pulang aja. Ngapain di sini campur laki-laki dan perempuan? Nah gitu. Tetapi kalau ada iringan tahlilan, misal tahlilan, terus campur laki-laki dan perempuan, bilang,
Nggak boleh campur laki-laki dan perempuan. Kalian itu tempatnya. Kalau perempuan mau tahlilan di sana. Kalau laki-laki mau tahlilan di sini. Gitu. Bikin tenda. Bikin tempat tarik kain. Tabing atau lain sebagainya. Bukan datang ke situ. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Haram, haram, haram. Nggak boleh pulang semua. Bukan begitu cara kita berdakwah. Makanya sesekali itu butuh terjun ke lapangan. Bukan hanya sekedar teori-teori. Silakan. Oke, tapi Ustaz tadi sepakat kan kalau ada tahlilan ikhtilat tidak boleh? Tidak boleh itu bukan tahlilannya, tapi ikhtilatnya. Iya, ikhtilatnya. Kalau ikhtilatnya saya setuju tidak boleh. Tapi kalau tahlilan, saya tidak memandang itu ada yang haram. Karena ikhtilat dan tahlil itu dua hal yang berbeda. Karena tidak semua tahlil itu ikhtilat, dan tidak semua ikhtilat itu harus dari tahlil. Sama seperti begini, ghibah itu boleh tidak? Haram ghibah itu. Terus saya melihat ada orang tahlilan terus menghibah. Ini ghibah, tahlilan haram. Kenapa ada orang menghibah? Orang ghibahnya itu yang dibenerin, bukan tahlilan yang disalahin. Begitu juga kalau ada tahlilan orang ikhtilat laki-laki perempuan, yang ikhtilatnya itu yang dibenarin, bukan tahlilan yang disalahin. Kalau kita nggak bisa membedakan dua faktor ini, kita akan serampangan dalam menghukumi sesuatu. Kenapa kita nggak bisa membedain mana faktor aridhi, mana faktor asli? Gitu, Abang. Saya rasa ini sudah clear ya. Antum mau bawa i'anatul thalibin itu tidak membahas tahlilan. Antum membahas proses makan-makan, saya mau nunjukin gini. Proses makan-makan, antum kalau kitab Syekh bin Baz percaya nggak? Halo? Halo? Ini saya tunjukin kitab Syekh bin Baz dari Wahabi sendiri. Mungkin sebenarnya kalau antum percaya saya tunjukin, kalau antum nggak percaya Wahabi atau Syekh bin Baz ya saya nggak tunjukin. Karena Syekh bin Baz di sini nggak apa-apa. Syekh bin Baz bahkan membolehkan ya kalau kita datang tuh. Kemana orangnya? Halo? Saya nggak turunin ya. Aduh, saya nggak turunin. Mustahil mah. Ini, aduh. Gitu teman-teman ya. Jangan, ini saya kasih saran teman-teman. Jangan pernah mau digiring dalam setiap narasi. Harus benar-benar identifikasi dan verifikasi. Mas. Kalau dibenarkan secara umum malah nggak boleh, tapi kalau ditafsir saya setuju. Makanya tadi jawabannya ya kalau ada keperluan kan boleh gitu ya. Ya saya udah bilang begitu, kalau ada keperluan nggak masalah. Ini nggak ada keperluan, siang malam nelponan VC itu ngapain ya? Saya nggak munafik, saya nggak munafik. Kita bahas hukum dulu. Masalah ada individu mau saya kah, siapapun di sini kah, itu hak dia sama Allah. Ya. Kalau dibenarkan secara umum malah nggak boleh, tapi kalau ditafsir saya setuju.